Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayuning Tias dengan NIM 1905211040097 dari jurusan Teknik Informatika 2019B. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dengan studi kasus membuat sebuah jaringan pada universitas. Berikut ini penjelasan tentang studi kasus jaringan pada universitas, yaitu sebuah universitas akan membuat sebuah jaringan komputer untuk menghubungkan 3 buah gedung pada fakultas teknik, di mana gedung tersebut terdiri dari gedung teknik elektro, teknik sipil, dan teknik informatika. Pada gedung teknik elektro terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang dosen, lab internet working, dan lab multimedia. Selanjutnya, pada gedung teknik sipil terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruang dosen dan lab komputer. Kemudian yang terakhir, pada gedung teknik informatika terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang dosen, lab RPL, dan lab jaringan. Untuk membuat simulasi jaringannya, kita membutuhkan 3 router yang terhubung dengan 8 switch, di mana 8 switch tersebut terhubung dengan device yang terdiri dari 32 PC, 3 laptop, 3 printer, 3 access point, dan 5 server. Berikut ini saya akan melakukan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah awal adalah membuat skema jaringan seperti pada gambar. Simulasi ini menggunakan 3 router 1841 yang terhubung dengan 8 switch 2960 yang terhubung diantaranya dengan 32 PC, 3 printer, 3 laptop, 3 smartphone, 5 server, dan 3 access point. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address pada setiap komponen. Kita mulai dari router 0 agar dapat terhubung dengan router lain dan dengan switch, maka kita konfigurasi pada serial 0 dengan IP address dan subnet mask seperti berikut, dan serial 1. Kemudian agar dapat terhubung dengan switch, kita lakukan konfigurasi pada fast internet 0 dan fast internet 1. Kita konfigurasi serial 0 dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut agar dapat terhubung dengan router 1, dan kita konfigurasi fast serial 1 agar dapat terhubung dengan router 2. Selanjutnya, kita konfigurasi fast internet 0 agar terhubung dengan switch 0, dan kita konfigurasi fast internet 1 agar terhubung dengan switch 1. Langkah selanjutnya, lakukan konfigurasi pada printer, PC, laptop, dan smartphone dengan IP address, subnet mask, default gateway seperti pada tabel. Kita mulai konfigurasi. Kita mulai konfigurasi pada printer 0. Kita pilih fast config, fast internet 0, kita masukkan IP address dan subnet mask. Selanjutnya pada PC 0, kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Selanjutnya pada PC 2, lakukan hal yang sama seperti pada PC 0. Masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Di sini saya sudah memasukkan IP address, subnet mask, dan gateway sebelumnya. Kemudian
Kemudian pada smartphone pilih IP address dan kita masukkan juga IP address, subnet mask dan gateway-nya. Dan yang terakhir pada laptop. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada server. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada DHCP server. Kita pilih di DHCP server, selanjutnya desktop, IP configuration, kita masukkan IP address, subnet mask, gateway-nya seperti berikut. Selanjutnya kita pilih service, kita pilih DHCP, kita masukkan default gateway-nya dan start IP-nya, kemudian kita save dan kita on-kan default-nya. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi PC dengan mengubah statik menjadi DHCP. Dengan begitu, IP address, subnet mask, default gateway-nya akan terisi secara otomatis. Lakukan hal yang sama pada PC 25, pada PC-PC berikutnya. Selanjutnya, server 1 kita konfigurasi sama seperti pada server sebelumnya. Kita masukkan IP address, subnet mask dan gateway-nya yang menggunakan IP address kelanjutan dari IP sebelumnya. Selanjutnya kita pilih service, kita pilih DHCP, kita masukkan default gateway-nya, start IP-nya, kemudian kita save. Kita pilih service, kita masukkan default gateway-nya, kita masukkan start IP-nya 105. Selanjutnya kita save dan kita on-kan default-nya. Dan kita lakukan konfigurasi IP pada PC dengan mengubah statik menjadi DHCP dan IP address, subnet mask, gateway akan terisi secara otomatis. Lakukan hal yang sama pada PC-PC berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router 1 dengan setting serial 0, serial 1, fast internet 0 dan fast internet 1 agar dapat terhubung dengan router lain dan switch. Seperti pada tabel, kita masuk pada router 1, kemudian serial 0, kita masukkan IP address dan subnet mask agar dapat terhubung dengan router 0, dan serial 1 kita masukkan IP address dan subnet mask agar dapat terhubung dengan router 2. Selanjutnya kita konfigurasi pada switch 3 yang terhubung dengan printer, PC, laptop, dan smartphone. Kita konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway-nya seperti pada tabel. Kita mulai dari printer,
kita pilih config pas internet 0, kemudian kita masukkan IP address dan subnet masknya. Kemudian pada PC 12 kita pilih desktop, kemudian IP config, kita masukkan IP address, subnet mask, default gateway-nya. Kita lakukan hal yang sama pada PC-PC berikutnya. Selanjutnya pada laptop kita pilih desktop, IP config, kita masukkan address, subnet mask, dan gateway-nya. Dan yang terakhir pada smartphone kita masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch 4, di mana switch 4 menggunakan DHCP server. Kita masukkan, kita konfigurasi DHCP server, kita pilih desktop, pilih IP address, kita masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Kemudian selanjutnya kita pilih service, kita pilih DHCP, kita masukkan default gateway-nya, kita on-kan, dan kita start IP address-nya, kemudian kita save. Selanjutnya kita konfigurasi PC sesuai dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router 2 agar dapat terhubung dengan router dan switch. Kita pilih router 2, kita pilih serial 1, kita pilih serial 0, serial 1, pas internet 0 untuk terhubung dengan switch 5, dan pas internet 1 untuk terhubung dengan switch 6. Jangan lupa kita on-kan semuanya. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi PC pada switch 6. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada switch 5 dengan pada printer, PC, laptop, dan smartphone seperti pada tabel. Kita mulai dari printer, pas internet, kita masukkan IP address dan subnet masknya. Kemudian pada PC, desktop, IP address, PC, desktop, IP config, kita masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Lakukan hal yang sama pada PC-PC selanjutnya.
Jika sudah, kita lakukan konfigurasi pada switch 6 dan 7 yang semuanya menggunakan DHCP server. Kita masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya seperti pada tabel berikut. Kita pilih server 3, kemudian kita pilih desktop, IP config, kita masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Kemudian service, pilih DHCP, kita masukkan gateway-nya, kita on-kan, dan kita start IP-nya, kemudian kita save. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada PC, IP config desktop, IP configuration, kita pilih ubah statik menjadi DHCP dan semuanya akan terisi secara otomatis. Kita lakukan hal yang sama pada PC-PC berikutnya. Selanjutnya pada server 4, kita pilih desktop, kita IP config dan kita masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Kemudian kita pilih service, DHCP, kita on-kan, kita masukkan default gateway-nya, start IP-nya, dan kemudian kita save. Misalnya kita lakukan konfigurasi pada PC-nya, kita pilih desktop, IP config, kita ubah static menjadi DHCP, IP address, subnet mask, dan gateway secara otomatis akan terisi. Lakukan hal yang sama pada PC berikutnya sampai selesai. Langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu membuat skema jaringan dan mengkonfigurasi IP. Selanjutnya langkah kedua melakukan routing statik setiap router agar router dapat saling terhubung dengan router lain. Kita lakukan pertama pada router 0, kita pilih routing, kita pilih statik, kita masukkan network, mask, dan next hop-nya. Di sini kemudian jika sudah kita pilih add. Di sini saya sudah masukkan sebelumnya. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada router 1. Kita masukkan network, netmask, nethop seperti pada tabel. Kita pilih router, kita pilih routing, static, kemudian kita masukkan network, mask, dan next hop. Selanjutnya pada router 2 lakukan hal yang sama seperti pada router sebelumnya, dan masukkan network, netmask, dan next hop-nya seperti pada tabel. Kita pilih router 2, config, routing, kemudian kita pilih static. Langkah ketiga, melakukan percobaan apakah simulasi yang kita lakukan sudah dapat terhubung dengan baik. Yang pertama, kita ubah mode real time menjadi mode simulasi. Kita edit filter, kita centang ICMP. Kemudian kita lakukan percobaan mengirimkan PDU dari PC 2 ke PC 7. Kita kirimkan paket simple PDU dari PC 2 ke PC 7. Kita amati prosesnya.
Maka simpel PDU dapat berhasil terkirim dan berhasil juga di-replace. Selanjutnya kita kirimkan paket simpel PDU dari PC 5 menuju ke PC 11. Kita amati pengiriman paket simpel PDU-nya berhasil atau sukses. Selanjutnya mengirimkan paket simpel PDU dari PC 12 ke PC 19. Selanjutnya mengirimkan paket simpel PDU dari PC 12 ke PC 19. Kita amati hasilnya sukses. Selanjutnya kita kirimkan simpel PDU dari PC 20 ke PC 25. Kita amati Selanjutnya kita kirimkan paket simpel PDU dari PC 20 ke PC 25. Kita amati jalan paketnya apakah berhasil. Dan hasilnya adalah sukses. Kemudian selanjutnya kita kirimkan paket simpel PDU dari PC 27 ke PC 31. Selanjutnya kita kirimkan dari PC 27 menuju ke PC 31. Kita amati dan hasilnya adalah sukses. Selanjutnya kita kirimkan paket simpel PDU dari PC 3 ke PC 14. Selanjutnya kita kirimkan paket simpel PDU dari PC 3 ke PC 14. Kita amati jalan PDU-nya.
Selanjutnya kita kirimkan sampel PDU dari PC 23 ke PC 4. Kita amati jalan PDU-nya. Selanjutnya kita kirimkan paket sampel PDU dari PC 23 menuju ke PC 4. Kita amati jalan PDU-nya. Dan hasilnya sukses. Selanjutnya yang terakhir kita kirimkan paket sampel PDU dari PC 19 menuju ke PC 22. Selanjutnya kita kirimkan paket sampel PDU dari PC 19 menuju ke PC 22. Kita amati hasilnya. Hasilnya adalah sukses. Jika hasilnya semua sukses, maka percobaan atau simulasi yang dilakukan sudah benar dan semua sudah dapat terhubung. Langkah terakhir melakukan percobaan untuk mengecek apakah laptop dan smartphone juga sudah dapat terhubung dengan baik dengan mengetik perintah pada command prompt. Kita pilih laptop, kita pilih command prompt. Kemudian kita masukkan perintah ping dengan IP addressnya 192.168.1.103. Laptop sudah dapat terhubung dan selanjutnya kita cek pada smartphone. Kita pilih desktop, kita pilih command prompt, kita masukkan perintah ping, kemudian IP addressnya 192.168.1.104. Smartphone juga sudah dapat terhubung. Lakukan langkah yang sama pada laptop dan PC berikutnya. Sekian presentasi dari saya tentang simulasi jaringan pada universitas. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.